udah seminggu ya, kira-kira seminggu dah. Rutinnya seminggu Bapak Sopyan ini tiap mau maghrib itu aneh dia katanya. Itu biasanya ke musola, tapi pas maghrib malah jalan ke makam gitu. Iya. Makam, kebetulan saat itu ditanya tuh sama Pak Kin, namanya Pak Kin ditanya. Iya. Mau kemana Beh gitu kan, kalau Betawi manggil Babeh. Ini mau ke makam gitu. Ngapain Beh maghrib ke makam bukan ke musola gitu. Iya. Iya, waktu itu dia jawab tuh Pak Sopyan, gua lagi ada acara nih, mau ketemu sama Nyi Ratu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau. Ini adalah yang merupakan masih kerabat atau bahkan saudara. Jadi sebetulnya cerita ini pernah saya post sekitar 2 tahun yang lalu. Ini bercerita tentang seorang kakek-kakek yang beliau ini sedang beraktivitas di pinggiran aliran Sungai Ciliwung. Itu sekitar siang hari lah, atau bahkan sebelum Jumatan. Nah, sampai sekarang itu bahkan tidak diketahui keberadaannya. Kalau memang sudah meninggal, ini juga jenazahnya juga belum diketemukan. Dan kalau hilang juga sampai sekarang ini belum diketemukan. Dan pada kali ini saya akan bertanya kepada, ya sebutlah ini dengan Bapak Ramdan ya, bagaimana kronologisnya sehingga ini kita akan mengetahui ceritanya yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan bagaimana kronologisnya ya, dengan Bapak, ya sebut saja dengan Bapak A tersebut, sampai sekarang belum diketemukan. Iya, ini kejadian udah sekitar 5 tahun yang lalu kali ya. 2 tahun mungkin. 2 tahun ya. 2 tahun. Oh ya, 2021 nggak salah. Kejadian ini sudah lama, tapi sampai saat ini Bapak Sopyan ini belum pernah ketemu gitu, belum pernah ditemukan. Udah dari berbagai cara ya, dari mulai pencarian dengan Bajar ya, itu Basarnas misalnya ya. Sampai sekarang emang belum ditemukan gitu. Seawal alam saya juga nggak tahu kemana dia itu ya. Ini. Kira itu aja Pak, bukannya. Dan kalau menurut informasi, apakah betul daerah sana ini, terutama aliran Sungai Ciliwung situ, sering memakan korban, Pak? Sebenarnya kalau yang namanya Ciliwung, memang namanya korban itu ya setiap tahun ada aja yang, terutama pada saat-saat musim kering kayak gini nih, ini ya, antara Juli, Agustus, September itu biasanya kan surut tuh. Banyak makan korban, cuma biasanya anak kecil biasanya yang kalau suka belajar berenang gitu ya, belajar berenang kadang-kadang suka terprosok gitu kan ke dalam kedung. Maksudnya kalau yang kedung isi sisanya bagian kali yang paling dalam namanya kedung gitu. Lubuk mungkin Pak ya? Mungkin ya lubuk, tapi kalau di sana disebutnya kedung gitu. Ya. Jadi bisa mencapai 5 meter gitu, ada yang 3 meter ya. Enggak ini sih, bervariasi ya dalamnya, saya kira itu. Iya. Kira-kira Pak, kalau dilihat dari sisi mistis ya, ini bukan berandai-andai atau ya hanya asumsi pribadi. Ada kejadian apa sebelum kejadian itu terjadi, Pak? Sebenarnya sih kalau kejadiannya seperti biasa-biasa aja ya, terutama
Pak Sopian ya, belum dibilang almarhum karena juga bingung juga kalau bang almarhum itu berarti kan ada mayatnya kan itu. Iya. Pak Sopian ya kebiasaan biasa hari-hari kan orangnya emang kalau untuk ibadah rajin ibadah ya, sering ke musola, pengajian apa, pokoknya setiap acara keagamaan itu pasti hadir ya, walaupun udah tua ya sekitar 80 tahunan ya gitu ya, 80 tahun karena tetangga saya ya. Iya. Dulu kan dia kan banyak punya kambing dulu tuh, Iya. punya kambing, jadi nyari makan pan kambing, rumput apa gitu. Di seberang kali kan ada banyak padang rumput tuh, jadi Iya. nyari makan di situ. Jadi kalau sebenarnya sih seperti biasa aja ya, itu untuk masalah kesehariannya dia gitu, beliau kesehariannya biasa aja, keagamaannya rajin, terus ke masyarakat juga rajin gitu. Memang belakangan sebelum kejadian ada hal-hal yang aneh, itu juga pendapat dari tetangga juga yang tahu. Kebetulan di situ dekat makam ya ada semacam pembuatan meja, kerajaan pembuatan meja apa kursi gitu kan, lemari gitu, yang belakang itu makam gitu. Pada suatu hari udah seminggu ya, kira-kira seminggu dah, rutinnya seminggu Bapak Sopian ini tiap mau maghrib itu aneh dia katanya itu, biasanya ke musola tapi pas maghrib malah jalan ke makam gitu. Iya. Makam. Kebetulan saat itu ditanya tuh sama Pak Kin, namanya Pak Kin ditanya, Iya. mau kemana Beh gitu kan, kalau Betawi manggil Babeh. Ini mau ke makam gitu. Ngapain Beh maghrib ke makam bukan ke musola gitu. Iya. Iya, waktu itu dia jawab tuh Pak Sopian, gua lagi ada acara nih, mau ketemu sama Nyi Ratu gitu, sama Nyi Ratu, sama Kong Gerah, dibilang gitu sama Kong Gerah. Memang kalau di situ terkenal, kalau Nyi Ratu nggak tahu, katanya Nyi Ratu ular apa gimana gitu ya. Iya. Mungkin kasat mata, kita nggak tahu ya. Itu. Nah, Ki Jelah itu kalau di daerah sekitaran Ciliwung itu terkenal. Ki Jelah itu dulu emang turunan orang situ asli yang mendiami di situ, pernah hidup di situ. Iya. Cuma beliau itu, Kong Jelah itu meninggalnya sama dengan Pak Sopian, nggak ketahuan kemana. Sampai saat ini. Sama juga. Jadi jenazahnya pun Ki Jelah tidak diketemukan. Gitu. Jadi orang sekitar situ ya, dalam berbentuk pribumi situ, pinggiran kali itu dibilang, berasumsi itu kalau Ki Jelah itu meninggal jadi buaya gitu sini. Secara ini jadi buaya siluman lah, istilahnya buaya putih. Menurutnya begitu. Jadi kejanggalan cuma itu aja. Biasa sering ke musola Pak Sopian yang biasa ke musola itu, tiba-tiba sering ke makam gitu, dan berbuat janji sama Nyi Ratu itu ya. Nyi Ratu itu sampai sekarang nggak belum tahu Nyi Ratu itu siapa, katanya ada orang Muslim katanya Nyi Ratu ular katanya gitu. Kedua, pada saat pengajian kan di sana ada pengajian RT ya, setiap malam Jumat. Pada waktu pelaksanaan ya biasanya Pak Sopian itu biasa dari mulai yasinan, tahlilan sampai pengkajian tetap duduk gitu ya. Nah, pada saat itu beda ya. Pak Sopian itu tiba-tiba turun ke basement kan di sana. Musolanya ada basement ke pinggir kali itu, di pinggir kali. Jadi musolanya di pinggir kali, Pak? Pinggir kali, di musola di pinggir kali. Jadi ada basementnya di bawah gitu ya. Nah, tiba-tiba itu Pak Sopian ke bawah gitu, ngapain gitu. Nah, ada yang melihatnya kalau Pak Sopian lagi berbicara, tapi berbicara sendirian gitu ya, nggak ada yang tahu dia berbicara sama siapa gitu. Nah, keanehannya di situ. Itu seminggu sebelum kejadian gitu. Saya kira itu aja kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Pak. Kalau yang disebut Ki Jelah tadi, Ki Jelah ya namanya ya, itu kejadiannya tahun berapa, Pak? Kalau Ki Jelah itu udah lama itu ya, sekitar tahun
berapa 1900 kali ya, 1900 atau 1900 Sudah hampir 100 tahun lalu yang lebih, ya, lebih ya? bala-bala lebih Ya. 120 tahunan lah. ya. Jadi emang keturunan orang situ juga, jadi emang orang asli situ, kebetulan masih nenek moyang orang situ juga gitu Iya, ya. Yang meninggalnya atau hilangnya sama begitu kejadiannya. Jadi kejadian Pak Sofian ini berulang di keturunan ketiga mungkin ya, ketiga dari Pak Sofian ini hilang lagi begitu juga, sama juga kejadiannya setelah itu. Dan kalau boleh tahu, memang itu sudah dicari oleh dinas terkait ya Pak ya, dengan menggunakan seumpamanya apa di penyelam atau yang lain gitu Pak? Kebetulan pada saat itu udah ya, jadi setelah kejadian melapor ke polisi gitu kan, melapor ke polisi, ditindaklanjuti itu ya dengan tim SAR ya, tim SAR Kota Depok ya, atau Depok dilakukan ya. Dari pencarian dari mulai istilahnya di blender kan tuh sungai, karena kejadian hilangnya di sungai, di pinggir sungai. Titik poinnya karena di situ ada tanda-tanda di mana aktivitas dia hilangnya ya, karena pada saat hilang itu dia meninggalkan jejak ya berupa perkakas pakaian gitu ya di pinggir kali itu gitu. Kemungkinan dia hilangnya sekitar situ, makanya di situ mungkin berasumsi itu masyarakat atau orang situ ya itu kanyut, istilahnya kanyut itu artinya bawa air ya, bawa air, mungkin bisa juga tenggelam di situ gitu. Makanya tim SAR mencoba dari mulai di blender tidak muncul juga, di penyelaman gitu ya. Terus turun juga tim dari Brimob saat itu datang juga ya. Tapi tetap aja belum nggak diketemukan gitu. Dan proses pencarian itu berapa lama Pak kira-kira Pak? Kalau untuk dari tim SAR karena kan dibatasin ya, paling nggak udah 5 hari udah selesai gitu kan. Akhirnya ditambah dah tuh sampai 1 minggu dah gitu, tambah jadi sampai 7 hari. Itu ya, nggak 7 hari. Masih dicari gitu. Tapi tetap aja ya nggak diketemukan. Dengan dibantu juga dengan paranormal, istilahnya paranormal juga bantu. Paranormal bukan dari daerah situ aja ya, banyak ya dari daerah Semarang, Cirebon, Banten gitu kan, untuk menunjuk kebolehan gitu. Itu saya menyaksikan sendiri masalah itu ya. Tapi kenyataannya ya tetap aja nggak ketemu. Sampai detik ini pun belum pulang istilahnya Pak ya? Belum nggak ada kabar, belum pulang gitu. Sampai saat ini. Ya ini bukan kita mempercayai omongan seseorang ataupun siapa, tapi menurut beberapa paranormal tersebut itu yang mereka katakan apa kira-kira Pak? Untuk paranormal ya, banyak yang mengatakan kalau Bapak Sofian ini dibawa sama ratu ular gitu. Ratu ular, jadi dia nggak entah dibawa kemana gitu. Karena emang sebelum kejadian itu juga seminggu sebelum kejadian banyak ditemukan ular-ular sanca gitu pada ke rumah masyarakat gitu ya. Sering ketemu di situ. Emang daerah situ ya emang tempatnya ular sampai sekarang ya gitu. Ular banyak daerah situ karena kan bentuknya tebing-tebing gitu kan, pohon-pohon bambu apa gitu kan gitu. Jadi kayak paranormal kebanyakan itu dibilang dibawa sama ratu ular gitu. Kalau menurut mereka gitu kan. Tapi kira-kira ada kemungkinan kembali nggak Pak? Kira-kira kalau menurut mereka itu? Kalau menurut mereka sih ada kemungkinan kembali gitu ya. Nggak tahu kapan, kapan katanya. Kalau itu memang ada ini bisa dilepaskan katanya katanya gitu. Makanya waktu kejadian itu sampai sebulan ya, sampai sebulan diadakan pembacaan Yasin Padilah istilahnya.
kita kumpul-kumpul baca Yasin. Di lokasi kejadian atau di mana? Pertama di lokasi kejadian di pinggir kali. Iya. Selanjutnya di rumah Pak Sofian sendiri gitu. Diadakan itu gitu. Selama 40 hari berturut-turut gitu. Tapi emang belum berhasil sih. Gitu. Tapi sampai sekarang juga masih baca Yasin Fadilah, cuma setiap malam Jumat saja gitu. Yang namanya keluarga kan berharap. Betul. Kalau yang namanya meninggal kan berarti kan ada jasadnya. Kalau ini kan nggak ada jasadnya, nggak ketahuan kemana, makanya berharap bisa kembali ke keluarganya gitu. Kalau boleh tahu memang sebetulnya apa ya Pak, di sana memang sebetulnya wingit atau memang angker Pak? Sebenarnya kalau di sana itu dulunya emang angker ya istilahnya. Tempat banyak orang pada muja gitu ya istilahnya. Gitu. Dari zaman dulu itu, waktu zaman saya kecil di situ emang itu kan terkenal dengan nama istilah muara benda ya. Muara benda. Jadi pertemuan antara air atas selokannya dari sawah-sawah itu bermuara ke Ciliwung gitu. Nah di situ ada banyak pohon-pohon benda yang gede ya, yang nggak kepeluk sampai sekarang juga masih ada, cuma udah tinggal anak-anak pohonnya aja, nggak kayak dulu gede-gede dulu bisa nggak kepeluk gitu. Jadi setiap bulan-bulan Maulid tuh, kalau orang dulu bulan Maulid ya, ada seorang paranormal ya, kalau istilahnya mendukun terkenal di situ namanya istilahnya Pak Abe ya, Pak Abe. Pak Abe itu dulu ngetop di situ. Di kampung saya ngetop. Jadi orang yang mau pengasihan ya, kayak mau dagang mau apa banyak minta ke dia. Nah setiap bulan Maulid, setiap bulan Maulid ada diarak istilahnya tuh ya, ada kepala kebo gitu ya, diarak dari rumah Pak Abe itu ke muara benda itu. Jadi nanti palanya dikubur ya di dalam itu, di sekitar situlah hilangnya. Makanya di situ dari dulu ya sampai sekarang ya memang masih angker gitu. Angker apa ya? Ya jadi sampai sekarang juga masih banyak dicari sama orang-orang, karena kan di situ masih ada petilasan ya. Petilas. Seperti ada batu ceper namanya ya. Batu ceper di situ masih ada gitu. Kayak Pak Ramdan ini kan kebetulan rumahnya tidak jauh dari Ciliwung ya. Iya. Dan bahkan saya lihat sendiri sering menjala atau mancing. Pernah mengalami kejadian mistis tidak Pak di sana Pak? Sebenarnya kalau mistis itu sih belum ada ya. Belum ada kalau mistis itu. Ya maksudnya yang Pak Ramdan alami sendiri gitu. Iya. Belum kalau saya sih belum ada kalau mistis yang aneh banget gitu. Nggak ada kali yang itu sih biasa-biasa aja lah. Kalau palingnya penampakan istilahnya ya bangsa jin ya ada. Pasti ada yang namanya. Pinggir kali itu kan rimbun gitu. Kayak Gandharwo gitu kan. Kayak kuntilanak itu ada emang cerita dari apa yang suka mancing, enggak ya, suka mancing di situ. Gitu. Suka mancing di situ masih ada kalau begitu. Gitu. Iya. Dan kalau sekarang ya istilahnya keluarga tetap berharap ya, namun mencoba mengikhlaskan ya Pak ya. Dalam arti ya kalau memang beliaunya ini meninggal ya semoga diketemukan jenazahnya. Dan kalau memang beliau ini masih hidup ya semoga cepat diketemukan ya Pak ya. Jadi kita di sini juga meminta kepada pendengar ya atau pemirsa minta doanya supaya Bapak ini bisa diketemukan kembali ke tengah-tengah keluarganya. Jadi dengan harap minta didoakan secara ikhlas gitu. Benar-benar. Ya itu wawancara saya dengan Bapak Ramdan. Ini terkait dengan kisah hilangnya seorang kakek ya yang usianya hampir 80 tahunan lah, dan sampai saat ini pun belum diketemukan, dan kejadian ini sudah terjadi di tahun 2021 dan di tahun 2023 ini belum diketemukan. Demikian ceritanya.
atau kejadian nyatanya. Dan saya juga meminta maaf jika memang ada salah-salah kata dan baik tindakan dan tingkah laku. Nah, di sini saya meminta maaf. Kemudian tidak panjang lebar, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.